Industri pembiayaan memiliki peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi real, pendukung pembiayaan produktif, dan pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini dikatakan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Agusman. Menurut Agusman, sektor pembiayaan yang terdiri dari Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya telah memiliki portfolio aset sebesar Rp1.046,94 triliun per Agustus 2025. Dia menambahkan, salah satu yang terpenting tentunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp967,59 triliun kepada masyarakat. Kalau kita lihat, datanya mencapai Rp265,22 triliun atau 26,65% untuk UMKM dari total Rp1.046,94 triliun. Itu besar. Dan kami tentu saja berharap ini terus meningkat. Karena baik sekali untuk negeri ini, kata Agus. Agusman melanjutkan, lembaga pembiayaan berperan penting untuk mendorong akses pembiayaan masyarakat yang semakin terbuka luas. Industri pembiayaan juga telah menjadi penggerak ekonomi yang nyata di berbagai lapisan masyarakat. Kontribusi sektor pembiayaan atau PVML telah berkontribusi memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM yang masing-masing berperan dengan porsi yang bervariasi. Sesuai dengan segmen usahanya, katanya, masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami resiko dan legalitasnya. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi menyebutkan pasar modal syariah di Indonesia terus mencatatkan tren positif. Hingga akhir Agustus 2025, kapitalisasi pasar syariah telah menembus Rp8.856,95 triliun atau setara 62,55% dari total kapitalisasi pasar modal nasional. Inarno menegaskan saham adalah instrumen investasi yang sah, bahkan sudah mendapat legitimasi syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak semangat investasi instan. Fenomena fear of missing out atau FOMO menurutnya sering membuat anak muda ikut-ikutan berinvestasi tanpa memahami risiko. Masyarakat mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan cepat tanpa memahami risiko dan legalitasnya. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kepada kita bahwa sebuah hadis, jauhilah simak tamak karena sesungguhnya itu adalah kefakiran yang nyata. Ya, ini oleh At-Tabrani. Hadis ini menjadi pengingat kita bahwa sifat serakah dan juga keinginan mendapatkan keuntungan instan justru bisa menjerumuskan pada kerugian. Ya, berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia unggul dalam 3 sektor penting yaitu modest fashion dengan skor 106,5, sektor farmasi dan kosmetik halal di posisi kedua dengan skor 85,8, serta sektor makanan halal dengan skor 78,8. Berdasarkan State of the Global Islamic Economic Report 2024-2025, Indonesia menempati peringkat ketiga dalam ekosistem industri halal dunia setelah Malaysia dan Arab Saudi, dilanjutkan Uni Emirat Arab dan Bahrain di peringkat keempat dan kelima. Menariknya, meskipun tetap di posisi ketiga, Indonesia mencatat kenaikan skor tertinggi dibanding tahun 2022, yakni naik 19,8 poin. Indonesia unggul dalam 3 sektor penting yang erat kaitannya dengan manufaktur, yaitu modest fashion dengan skor 106,5 dan menempati peringkat pertama dunia. Sektor farmasi dan kosmetik halal di posisi kedua dengan skor 85,8, serta sektor makanan halal di peringkat keempat dengan skor 78,8 poin. Kinerja industri halal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga saat ini terdapat 140.000 perusahaan industri halal di Indonesia.
Angka ini didominasi oleh sektor makanan halal sebanyak 130.000 industri, diikuti oleh industri minuman halal dengan 10.383 industri, serta farmasi dan obat dengan 1.633 industri. Adapun jumlah produk yang telah tersertifikasi halal mencapai 584.000 produk dengan total 162.111 sertifikat halal. Selain itu, ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada 2023 baru mencapai 12,33 miliar dolar Amerika dan menempati Indonesia di urutan ke-9. Sedangkan impor produk halal Indonesia dari negara-negara OKI pada periode yang sama sebesar 29,64 miliar dolar Amerika. Berbagai sumber, IDEX Channel. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan masih banyak tantangan yang masih menyelimuti upaya penguatan ekosistem industri halal di Indonesia. Menperin Agus menyatakan salah satunya adalah ketersediaan bahan baku halal bagi pelaku industri. Pihaknya bersama stakeholder terkait akan mencari solusi dari masalah tersebut. Menperin menegaskan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan standar bagi produk. Oleh karena itu, sosialisasi dan pemahaman kepada konsumen atau produsen masyarakat hingga seluruh rantai pasok dinilai penting untuk membangun industri halal di Indonesia. Kemenperin juga terus mendorong penguatan ekosistem industri halal di Indonesia sebagai bagian dari ambisi menjadi pusat halal dunia. Ada keluhan Pak kalau untuk ekosistem dari industri halal yang perlu mendapat perhatian dari kita adalah bahan bakunya Pak, bahan bakunya. Itu nanti kita cari solusinya. Saat ini jumlah industri halal di Indonesia telah mencapai 140.944 perusahaan yang didominasi oleh sektor makanan halal, 130.111 industri, disusul oleh industri minuman halal, 10.800 industri, sektor farmasi dan obat sebanyak 1.633 industri, dan jumlah produk halal yang telah tersertifikasi mencapai 584.000 produk. Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya melalui pengembangan Bullion Bank sebagai instrumen baru dalam sistem keuangan nasional. Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah, salah satunya melalui pengembangan Bullion Bank sebagai instrumen baru dalam sistem keuangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Bullion Bank berpotensi besar menjadi underlying ekonomi syariah dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya emas. Erlangga menilai penguatan Bullion Bank juga dapat mendorong inklusi keuangan syariah terutama bagi sektor pendidikan dan keagamaan. Tentunya kita dorong pemanfaatan seoptimal mungkin Bullion Bank yang sudah diluncurkan Bapak Presiden, baik itu Bank Syariah Indonesia maupun melalui Pegadaian. Untuk Bullion Bank misalnya, kita punya potensi industri emas yang diproduksi oleh tambang kita itu 1 tahun kita bisa memproduksi hampir 110 ton emas. Sehingga tentu ini bisa menjadi underlying untuk ekonomi syariah dan penting disimpan oleh pesantren, simpanannya dalam bentuk emas. Selain Bullion Bank, pemerintah turut memperluas penyaluran KUR syariah yang telah menembus 75 triliun rupiah kepada 1,3 juta debitur dalam 1 dekade terakhir. Tim Liputan, IDEX Channel.